Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudara bahwa kita diberikan hidup, kesempatan untuk kembali belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab. Kali ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1-8 dengan tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau masih memberikan kami hidup hari ini. Kami percaya kasih Tuhan luar biasa untuk kami. Kami menikmati waktu-waktu dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menikmati kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur bahwa dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini kesempatan yang Kau anugerahkan untuk kami belajar tentang firman Tuhan, firman kebenaran yang akan memberkati hidup kami. Kami butuh firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kami. Sehingga kami tahu mengerti apa maksud Tuhan untuk hidup kami hari ini dan selanjutnya. Dan kami juga boleh menjadi pelaku firman. Dan hidup kami yang sesuai dengan firman Tuhan akan menjadi berkat. Pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dengan judul pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah atau dari kitab Qoheleth, artinya pengajar. Di dalam kitab ini kita menemukan banyak sekali kata-kata berhikmat. Kata-kata berhikmat yang diucapkan oleh Salomo, Raja Israel yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Dan di dalam kita memahami kitab Pengkhotbah secara keseluruhan, maka kita menemukan bahwa tema utama di kitab ini adalah bicara tentang waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan menunjuk kepada nafas. Tarikan nafas. Setiap hari kita bernafas. Dan nafas, waktu, dan kesempatan ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita sehingga kita bisa mengalami hidup. Kita bisa ada, kita bisa bernafas. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan hidup kepada kita, tentu ada batasnya. Ada batas di mana kita hidup dan ada batas di mana kita tidak lagi memiliki kehidupan ini. Itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah juga kita menemukan kata kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam bacaan ini Pengkhotbah 11 ayat 8 di bagian akhir dikatakan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan.
Nah, kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu itu kesia-siaan, maka pikiran kita akan menjelaskan kepada kita bahwa kesia-siaan itu kita akan paham sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak berfaedah, tidak berarti, tidak bermanfaat, kosong dan hampa. Jadi buat apa ada hidup lalu semuanya sia-sia? Nah, dari sinilah kita belajar bahwa kesia-siaan yang dimaksudkan dalam kitab Pengkhotbah adalah sia-sia karena waktu hidup kita itu terbatas. Oleh karena sia-sia, maka kita harus memandang dengan penuh kebijaksanaan apa yang harus kita isi dalam waktu hidup kita yang terbatas, yang singkat ini dengan sesuatu yang berarti sehingga tidak menjadi sia-sia. Jadi Raja Salomo ini melihat bahwa hidup itu sangat indah. Sebuah perenungan yang sangat panjang dari hidupnya sehingga di masa tuanya dia menuliskan kitab Pengkhotbah untuk menjadi pembelajaran bagi kita pada masa kini. Supaya hidup itu tidak sia-sia. Hidup itu sangat indah karena hidup itu dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi Salomo ini sangat mencintai kehidupan. Dan ia berbagi pengalaman hidupnya dengan memberikan kepada kita hasil dari pembelajaran perenungan dari hidupnya. Maka ada hal-hal yang harus kita isi dalam hidup ini. Hal-hal itu amatlah sederhana. Hal-hal itu ada di sekitar kita dan bahwa kita menyetujui bahwa kebahagiaan itu tidak ada di luar sana. Tapi kebahagiaan terletak pada apa yang kita lakukan dengan hal-hal sederhana, cara-cara sederhana, tapi memiliki nilai yang besar yang dapat memberi arti buat hidup kita sehingga hidup kita yang sementara ini, yang singkat ini, yang pendek ini tidak menjadi sia-sia. Itu maksudnya dari perenungan di kitab Pengkhotbah. Maka kita menemukan begitu banyak tuntunan atau pedoman-pedoman hikmat. Tuntunan, pedoman-pedoman dari cara hidup yang penuh hikmat atau bijaksana. Inilah beberapa ayat yang disampaikan oleh Pengkhotbah tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hidup ini sehingga hidup kita bisa memberi arti dan walaupun waktu hidup kita di sini di dalam dunia ini singkat tidak menjadi masalah karena kita sudah melakukannya. Maka kita mulai dari beberapa ayat di bagian awal. Lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatnya kembali lama sesudah itu. Lemparkanlah rotimu. Bicara roti kan berarti makanan. Memberi sesuatu untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Ketika kita ada hati yang berbelas, kemurahan hati, kita membagi berkat kepada orang lain, maka itu tidak pernah jadi tidak berguna. Itu akan juga memberkati kita. Artinya kita memberi kepada orang, itu juga akan memberkati kita. Bermanfaat bagi orang lain, tapi juga bermanfaat bagi kita. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, tentu kita tidak dapat faedah, kita tidak dapat manfaat, dan kita juga tidak mengalami sukacita dalam hati karena ketika kita memberi, kita akan mendapatkan sukacita. Dan kemudian kita ingat firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang memberi, bukan yang menerima. Kemudian yang kedua, berikanlah, ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi dasarnya kan
segala yang mau terjadi dalam dunia ini kita tidak tahu. Kita tidak mengerti kesusahan apa, malapetaka apa, penderitaan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Kita tidak fokus ke situ. Kita fokus kepada bagaimana kita mengisi hidup selagi di dalam dunia ini. Jadi jangan tunggu setelah malapetaka itu datang, kita tidak punya kesempatan untuk memberi bagi orang. Ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan 8 orang karena engkau tidak tahu malapetaka. Jadi selagi ada kesempatan yang terbuka dianugerahkan Tuhan, dengan hikmat kita memberi apa yang menjadi bagian orang semaksimal yang dapat kita jangkau, 7 ataupun 8. Semaksimal yang dapat kita jangkau untuk memberi bagi orang. Jadi di sini kita juga belajar tentang memberi. Lalu ayat 3. Bila awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan dan ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Di sini Tuhan mengajar kita melalui kitab Pengkhotbah bahwa kita juga perlu belajar dari alam. Alam ini, dunia di mana kita tinggal, hidupi, memberi banyak pelajaran yang mengandung hikmat untuk hidup kita yang lebih berarti. Kita diajar belajar dari awan. Ayat 3. Awan sarat atau penuh mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya. Jadi ketika awan itu sudah menampung banyak air, dia curahkan ke atas bumi. Tujuannya supaya bumi ini diberkati, supaya tanaman itu tumbuh dengan subur karena ada air yang tercurah. Supaya manusia boleh menikmati air, boleh menikmati hidup selagi di bumi. Dari awan yang airnya sudah penuh, dia tidak tahan-tahan, tapi dia curahkan. Begitulah hidup kita. Ketika hidup kita itu telah mengalami banyak berkat atau kesuksesan ataupun kemapanan atau sesuatu yang dipandang sebagai berkat dan di dalam hidup kita sudah melimpah, maka kita tidak boleh menahan untuk kepentingan kita sendiri. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan kita adalah ketika kita memberi. Memberi bagi yang membutuhkannya. Dan kita memberi, orang yang diberi itu akan bersyukur. Karena mereka menerima apa yang mereka butuhkan untuk melanjutkan hidup. Jadi Tuhan juga mengajar lewat kitab Pengkhotbah ini, dari perenungan hidup Salomo, bahwa dari alam ini kita belajar bagaimana menjalani hidup secara bijaksana dan berguna. Ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini bicara bahwa orang yang tidak melakukan apa-apa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hari-hari hidupnya hanya memperhatikan bagaimana angin itu bekerja, tapi dia tidak bikin apa-apa. Artinya waktu hidup yang dianugerahkan Tuhan tidak diisi, tidak dia isi, tidak dia maknai, tidak dia buat sesuatu yang berharga. Tidak ada yang dia lakukan. Orang malas. Karena di firman ini tidak menabur, tidak menuai. Nah, firman Tuhan atau Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Saudara atau Bapak Ibu jangan berharap untuk menuai ketika tidak menabur. Ini juga pembelajaran yang mengandung hikmat. Kalau orang malas, jangan berharap dapat apa-apa. Untuk mendapatkan sesuatu, dia harus berusaha.
dia harus bekerja. Jangan memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita membuang waktu-waktu yang singkat, kesempatan-kesempatan yang terbatas, yang dianugerahkan Tuhan, sampai kita tidak buat apa-apa. Waktunya orang lain menabur, kita tidak menuai, karena kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya buang-buang waktu yang sangat bermanfaat itu tidak kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tidak tahu apa rancangan Tuhan atas hidup kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan dan yang dirancangkan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Kita tidak tahu. Mengapa? Karena pikiran kita terbatas. Diajarkan atau dicontohkan di sini dengan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan. Kan kita tidak pernah tahu apa yang ada dan bagaimana rahim perempuan itu yang mengandung. Kita tidak tahu prosesnya sampai hal-hal yang sekecil, karena itu adalah rancangan Tuhan. Nah, kita tidak bisa memahami rancangan Tuhan karena rancangan kita terbatas. Artinya, biarkanlah Tuhan dengan rancangannya buat hidup kita. Kita bukan bagian kita untuk memikirkan itu, tetapi yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita mengisi hidup ini. Kita menjalani kehidupan yang sangat berharga yang dianugerahkan Tuhan. Dan ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Nah, ini juga bicara tentang orang yang mengisi hidup dengan rajin. Rajin bekerja. Ada program-program dalam hidupnya yang dia rencanakan, yang dia isi dari waktu. Nah, pagi-pagi hari dan pada petang hari ini kan bicara soal waktu. Kembali lagi diingatkan bahwa dalam kitab ini bicara tentang waktu dan kesempatan. Waktu pagi-pagi hari kita taburkan benih. Dan pada waktu petang jangan beri istirahat pada tanganmu. Jadi selagi kita diberikan kesempatan untuk bekerja, kita bekerja. Karena Tuhan yang memberikan waktu. Nah, orang yang mengabaikan waktu itu tidak akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pagi-pagi waktu dalam keadaan tenang, sunyi, orang berangkat bekerja, dan kemudian dia lanjut lagi dengan petang hari atau sore hari. Jadi orang yang berhikmat dan mau mengisi waktu ini supaya tidak jadi sia-sia, dia menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bekerja. Dan orang yang percaya kepada Tuhan bukan orang yang malas. Orang yang mau berkat Tuhan, mau menikmati hidup ini secara limpah, dan bisa berbagi dengan orang, dia harus bekerja. Bagaimana orang yang malas bisa memberkati orang lain? Bagaimana orang yang malas bisa berbagi kemurahan dengan orang lain dan orang lain boleh menikmati hidup dengan kita dipakai oleh Tuhan? Tidak mungkin. Itulah sebabnya kalau kita menggunakan tangan kita untuk bekerja, maka dengan tangan yang sama juga kita menerima berkat daripada Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu mana yang akan menghasilkan dan mana yang tidak. Nah, di sini dikatakan taburkanlah benih, taburkanlah
Taburkanlah bibit-bibit atau apa yang kita mau tanam atau bentuk pekerjaan apa sesuai dengan talenta dan tanggung jawab pekerjaan kita. Menabur. Ketika kita menabur akan ada yang tumbuh dan kita akan menerima hasilnya. Kita akan memanen apa yang kita taburkan. Taburan di sini bisa juga menabur kebaikan, menabur sukacita, sehingga dalam hari-hari hidup kita tidak terbiar begitu saja. Kita disuruh menabur karena kita tidak tahu mana yang akan berhasil, apakah ini atau itu. Jadi menabur saja, mulai saja, dimulai. Jangan berdiam diri, harus mulai. Kalau saudara tidak mulai, ya tidak ada yang akan saudara nikmati. Jadi hidup ini juga adalah menabur. Dan biarkan Tuhan yang memberkati dari apa yang kita tabur. Orang yang malas, kembali lagi bicara orang malas, dia hanya berdiam diri tapi berharap untuk dapat berkat. Nah, itu tidak mungkin, itu mustahil. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ini menunjukkan bahwa hidup di dalam sesuatu yang terbuka, terang, hidup di jalan-jalan yang mengarahkan kita kepada suatu kehidupan yang berarti itu sangat menyenangkan. Artinya kita memilih hidup di dalam firman kebenaran dari Tuhan, karena kebenaran atau terang itu menunjuk kepada firman, dan selalu firman itu mengarahkan kita kepada suatu hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan di dalam Tuhan. Nah, ayat 8, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Ditutup dengan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nah, di sini juga bicara tentang waktu. Kalau seseorang mendapatkan panjang umur, dia bersyukur dan mengisinya dengan bersuka cita. Karena apa? Karena umur kita itu Tuhan yang beri, kembali lagi pada penjelasan awal. Tuhan yang berkuasa memberi hidup kepada kita. Ketika kita dapat panjang umur, kita bersuka cita. Kita bersyukur karena masih diberikan hidup oleh Tuhan. Sementara kita bersyukur kepada Tuhan, kita bergembira, kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan untuk menikmati hidup dengan panjang umur, menjadi tanda awas kepada kita. Ingat bahwa kita harus mengerti bahwa akan ada hari-hari gelap yang banyak jumlahnya yang kita tidak tahu, tetapi hari-hari gelap itu ada. Kesusahan, penderitaan, bahkan kematian itu banyak jumlahnya. Itulah sebabnya ketika orang bersyukur kepada Tuhan karena dapat panjang umur, dia juga harus bijak mempersiapkan diri, bijak mempersiapkan hidup untuk menghadapi bahwa di hidup kita dalam dunia ini ada hari-hari gelap yang kita tidak tahu kapan itu datang kepada kita, tapi ada. Maka orang tidak boleh lupa diri ketika menjalani kehidupan. Firman Tuhan dalam kitab pengkhotbah ini menjadi sebuah perenungan kepada kita untuk mengisi hidup kita secara bijaksana. Dan kalau bijaksana itu berarti hidup kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari Tuhan kita dapat kesempatan untuk menikmati hikmat dan bijaksana, sehingga kita tahu mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Kita tidak sembarangan menjalani hidup ini. Kalau hidup ini sementara, kalau hidup ini singkat, mengapa kita tidak berbagi? Kalau hidup ini cuma sebentar,
Kalau di kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B mengatakan, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, mempertegas kepada kita bahwa tidak ada yang dapat kita pertahankan ketika kematian itu datang kepada kita. Jadi sebelum malapetaka, sebelum hal-hal buruk terjadi, sebelum kesusahan, penderitaan itu datang, kita sudah lebih dahulu berbuat. Kita sudah lebih dahulu berkarya. Kita sudah lebih dahulu melakukan segala sesuatu sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Yang jadi sia-sia kalau orang yang punya hidup, orang yang punya kehidupan, dia pikir dia panjang umur. Dia pikir masih hidup, masih sehat, masih bisa lakukan apa saja, semau-mau gue. Nah, firman ini memberi ajaran. Ini pedoman-pedoman bahwa hidup ini begini. Tidak boleh sembarangan. Sehingga hidup yang sementara ini akan memberi arti buat kita, buat saya, dan juga buat orang lain. Kebahagiaan itu bukan terletak pada kita mengumpul semua untuk memperkaya diri kita. Kita menikmati kelimpahan seorang diri. Bagaimana kita dipuaskan dengan pekerjaan, usaha, kemapanan, dan sebagainya. Bukan. Kebahagiaan adalah bagaimana kita memberi bagi orang lain dan orang lain terbantu dengan pemberian kita. Bagaimana kita mengulurkan tangan kepada orang lain. Bagaimana kita tidak menahan berkat dari Tuhan yang kita dapatkan, kita nikmati sendiri. Bagaimana orang menikmati berkat Tuhan melalui apa yang kita beri. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau hidup ini fana, kalau hidup ini singkat, rentan dengan apa saja, maka pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Kedua, kita hidup secara benar. Dan kalau kita hidup secara benar, patokan dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup yang tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak asal-asal, tapi kita ada tuntunan melalui firman Tuhan. Secara bijaksana. Sehingga tidak ada yang kita sesali kalau kita meninggalkan dunia ini. Karena kita sudah berbuat. Wariskanlah kepada generasi selanjutnya, generasi kita. Kepada keluarga kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat. Nah itu kehidupan yang berbahagia. Dan biarlah melalui perenungan firman ini, kita akan mengalami semangat, sukacita, bukan satu kehidupan yang pesimis, tetapi kehidupan yang bergairah di dalam Tuhan. Kita akan berlomba-lomba untuk menjadi berkat. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa kamu dipanggil untuk menjadi berkat? Kapan kita menjadi berkat? Mulailah setiap hari. Sehingga ketika waktu itu datang, hidup kita selesai. Tidak ada yang menjadi suatu beban, tidak ada yang perlu disesali. Karena kita sudah mengisinya dengan baik, sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.